Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk tidak melakukan lockdown. Bagi yang paham, keputusan itu tidak mengagetkan, sudah bisa diduga. Urusannya tidak jauh-jauh dari soal keterbatasan anggaran, namun punya ambisi gede di proyek mercusuar. Pemerintah tidak akan mampu menanggung beban dan konsekuensi anggaran bila harus melakukan lockdown. Sebenarnya tidak juga begitu, hanya konsekuensinya sangat besar. Di tengah ambisi rezim Jokowi yang gila-gilaan menggenjot proyek infrastruktur termasuk membangun ibu kota baru, kalau harus dialihkan ke biaya sosial dan ekonomi sebagai dampak mengatasi penyebaran corona, semua bisa berantakan dong. Bagaimana komitmen dengan negara donor? Terus warisan apa pula yang akan ditinggalkan oleh Jokowi? Infrastruktur tidak, ibu kota baru tidak, ekonomi juga tidak, kohesi bangsa berantakan. Semua itu harus dilupakan. Nah, inilah yang jadi dilema besar. Tak perlu heran bila pemerintah tampak ragu, bingung, gagap dan was-was membuat keputusan yang bikin geleng-geleng kepala publik. Tapi marilah kita lupakan semua itu. Tak ada gunanya kita teriak-teriak lockdown. Teriak dan gendumel, korban terus bertambah. Fasilitas kesehatan sudah overload, tenaga medis kewalahan. Sudah banyak dokter dan tenaga medis yang gugur karena alat pelindung diri atau APD tak memadai. Semua percuma, kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah memang beda kok. Jadi kita untuk apa harus dipaksakan? Masa kita tidak paham juga? Lebih baik energi yang ada kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kalau pemerintah juga tidak bisa melakukan lockdown, ambil inisiatif sendiri. Tak usah berpergian, jaga jarak, hindari keramaian dan kegiatan berupa pengumpulan massa. Semua aktivitas cukup dilakukan di dalam rumah. Kalau semua melakukan langkah itu kan semua juga lockdown. Bila pemerintah tak mampu menyediakan anggaran untuk para pekerja formal yang terpaksa harus bekerja agar tetap makan, kita juga bisa mengambil inisiatif sendiri. Tidak usah dibesar-besarkan, coba perhatikan lingkungan di sekitar. Siapa saja saudara tetangga para kaum fakir miskin yang kemungkinan bakal tidak makan. Kita bisa patungan kumpulkan duit, bahan pangan, minumlah, bagikan kepada mereka. Yang punya uang lebih silakan borong sembako, bukan untuk ditimbun, bagikan kepada warga yang membutuhkan. Kalau kita menjadi gerakan nasional, insya Allah tidak akan ada yang mati kelaparan. Lebih advance lagi bila kita juga mengumpulkan dana untuk membantu para tenaga medis membeli alat pelindung diri atau APD. Harganya sangat mahal, hanya boleh sekali pakai. Jangan lupa juga perhatikan keluarga para pahlawan medis. Mereka ditinggalkan berhari-hari, berjuang di medan tempur terdepan, mempertaruhkan nyawa. Tidak pulang ke rumah demi menyelamatkan nyawa-nyawa saudara kita yang sakit. Demi nama baik di mata dunia, sudah 6 orang dokter yang gugur. Mereka adalah keluarga para pahlawan pejuang. Jangan sampai terlantar, malu kita sebagai bangsa yang besar. Peran para pengusaha kita patut juga mengapresiasikan dan meneladi sejumlah pengusaha yang mengambil inisiatif menyumbangkan dananya. Pemilik kosmetik Wardah Nurhayati Subakat menyumbang uang sebesar 40 miliar untuk peralatan medis di beberapa rumah sakit. Pengusaha Sandiaga Uno melalui program OKOC menyediakan dana untuk keluarga yang para kepala keluarga positif corona. Pengusaha yang tergabung di Kadin bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu mengumpulkan dana untuk membeli alat tes cepat corona. Target dana yang terkumpul 500 miliar. Pengusaha Tommy Winata melalui Yayasan Arta Graha Peduli membangun 3 rumah sakit lapangan yang lengkap di Kompleks SCBD Jakarta. Tapi mana aksi Taipan dan Kolong Merat lain? Terutama yang namanya bertengger dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Data yang dilansir oleh Political Economic and Policy Studies menyebutkan harta 4 orang terkaya Indonesia setara dengan lebih 100 juta orang miskin di Indonesia. Artinya, kalau 100 orang ini kompak menyisihkan sebagian kecil saja hartanya, sekali lagi hanya sebagian kecil saja, maka tidak perlu lagi khawatir yang akan mati kelaparan karena tidak bekerja selama berapa bulan. Ironisnya, seperti yang disampaikan oleh Direktur PT Garuda Irfan Setiaputra, kita malah menghadapi sebuah anomali. Tiba-tiba penerbangan Garuda ke Singapura full. Mereka bahkan menambahkan frekuensi penerbangan karena tingginya permintaan. Banyak yang berbondong-bondong mengungsi ke negeri jiran itu. Padahal Singapura memberlakukan aturan ketat, semua pengunjung harus menjalani karantina selama 14 hari. Mereka juga harus bisa menunjukkan bukti tempat tinggal tetap di Singapura. Dengan syarat ketat semacam itu, kita menjadi tahu kelompok mana yang mampu melakukan itu. Mereka adalah orang-orang kaya, super kaya, orangnya yaitu itu aja. Kelompok yang sering disebut sebagai The Crazy Rich, kelompok yang kayaknya nggak ketulungan, kita bisa gila membayangkannya. Buat mereka yang masa bodoh apa yang terjadi di Indonesia, yang penting mereka sudah selamat diri.
Nanti kita insya juga sudah aman baru pulang kembali mengaruk kekayaan. Bukan dalam situasi ekonomi yang kacau balau, justru disitulah peluang besar buat mereka. Wahai para Taipan dan Kolong Merat, kemanakah dan dimanakah kau berada? Oleh Her Subeno Arif.